Assalamualaikum semuanya. Brownies premium, rasanya nyoklat banget tapi bahannya ekonomis. Wajib banget tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin air panas. Aku bakalan ngelelehin 75 gram coklat batang. Ini tuh aku pakai merek Sparrow, teman-teman. Kalau kalian pengen nih atau bingung belinya di mana, aku bakalan kasih linknya di deskripsi. Jadi kalian langsung aja cek bahan-bahan yang aku pakai itu di deskripsi ya teman-teman ya. Insya Allah semuanya aku bakalan kasih tahu rekomendasi bahan-bahan dan alat-alat yang aku pakai. Jadi ini kita lelehin seperti biasa aja. Ingat ya teman-teman ya, ini untuk airnya ini tuh aku panasin dulu. Jadi emang lelehnya tuh pakai air panas. Kenapa di luar kompor? Karena di sini tuh aku ngelelehnya tuh pakai mangkok kaca kan. Kalau langsung dimasak itu aku takut mangkok kacanya tuh pecah teman-teman. Jadi aku lelehnya pakai air panas seperti ini aja. Ini walaupun cuman pakai air panas dia masih bisa leleh kayak gini. Kalau udah leleh kita bisa langsung aja tambahin minyak goreng kurang lebih 135 ml ya. Ini kita masukin aja, terus kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, sambil nungguin aku nyiapin bahan yang lainnya, coklat sama minyaknya ini tuh nggak aku angkat ya teman-teman ya. Soalnya aku takut kalau coklat sama minyaknya aku angkat dari pancinya ini, dia tuh kayak cepet keras lagi gitu loh teman-teman. Soalnya kan fungsinya ini tuh aku mau ngelelehin dia sampai bener-bener leleh biar nanti tercampur ratanya tuh lebih gampang. Jadi nggak apa-apa, ini langsung aja aku pinggirin aja ya. Kita langsung aja siapin bahan keringnya. Di sini aku ada 100 gram tepung terigu, 70 gram coklat bubuk. Ini ya teman-teman ya, kalau kalian pengen murah tapi rasanya enak, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku. Aku bakalan kasih rekomendasi coklat bubuk curah yang menurut aku enak banget. Kalau kalian beli di Indomaret atau supermarket, ini tuh biasanya tuh nggak ada yang curah. Jadi kalau kalian pengen menghemat seperti yang aku ngomongin bahannya ekonomis, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku ya. Ini tepung terigu sama coklat bubuknya tuh dicampur aja, nggak perlu sampai merata ya teman-teman ya. Soalnya nanti di akhir aku bakalan ayak lagi. Jadi secukupnya aja kayak gini udah. Kita langsung aja pinggirin dan kita siapin bahan ketiganya atau step ketiganya. Di sini aku udah siapin wadah yang lumayan gede. Dipastiin gede ya biar nanti dia nggak luber. Terus di sini aku ada 5 butir telur. Jadi 5 butir telur ini langsung aja aku pecahin. Aku mau ngomong ini tuh 1/4, tapi sebenarnya lebih dari 1/4 ya teman-teman ya. Gimana aku jelasinnya ya? Biasanya kalau beli eceran satuan itu tuh 2000 teman-teman. Jadi kalau kita beli 1/4 itu biasanya kayak 1/4 atau setengah kilo, itu menurut aku harganya jauh-jauh lebih murah. Jadi aku saranin kalau kalian beli telur mending beli kayak setengah kilo atau 1/4 gitu ya, biar harganya lebih murah. Lanjut aku bakalan campurin 175 gram gula pasir. Terus di sini aku ada setengah sendok makan garam. Di sini aku juga ada vanila cair. Untuk vanila cairnya sebenarnya opsional, boleh pakai boleh enggak. Di sini aku pakai kurang lebih setengah sendok makan aja, atau 1 sendok makan juga boleh ya teman-teman ya. Terserah kalian sih, sebenarnya itu opsional, bisa pakai bisa enggak. Lanjut di sini aku ada SP. Untuk SP-nya kurang lebih aku pakai 1 sendok makan ya. Jadi 1 sendok makan itu full. Jadi di sini tuh aku pakainya kayak gini aja nih teman-teman. Caranya kalian bisa lihat sendiri. Jadi 1 sendok itu aku fullin aja sampai dia nggak ada celahnya gitu. Kalau kalian juga butuh banget rekomendasi SP atau bingung beli SP-nya di mana, kalian bisa langsung aja cek juga ya di deskripsi. Insya Allah semua produk yang aku rekomendasiin itu benar-benar worth it banget buat dibeli. Lanjut aja kita mixer. Kita mixer kurang lebih waktunya tuh 8 menitan ya teman-teman ya. Warnanya sampai putih pucat dan berjejak gitu. Pokoknya kita mixer aja pakai kecepatan penuh kurang lebih 8 menitan gitu. Kalau teman-teman nggak punya mixer terus nanya nih, kak bisa di ini nggak, kak bisa di itu nggak, sebenarnya bisa teman-teman. Yakin kalian 30 menit mau dikocok manual. Kalau menurut aku sih daripada kalian capek ya teman-teman ya, mending kalian beli mixer aja. Banyak banget mixer di bawah 100.000 yang masih cocok dibuat kue gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian butuh rekomendasi mixer juga dari aku yang harganya di bawah 100.000, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Walaupun mereknya nggak seperti yang aku pakai ini, menurut aku itu worth it banget buat dibeli sih.
Jadi langsung aja dicek sekarang juga ya teman-teman ya. Aku bakal kasih rekomendasi mixer di bawah 100.000. Jadi langsung aja klik-klik linknya aja, dilihat-lihat aja dulu teman-teman. Kalau kalian lihat aja dulu produknya, kalau di tempat kalian ada, kalian bisa beli di tempat kalian, gak harus beli online. Yang penting kalian lihat aja dulu produk apa yang aku pakai gitu loh teman-teman. Jadi kalian bisa langsung aja klik-klik link yang aku kasih ke kalian ya, bisa dilihat dulu gitu loh, maksud aku merek atau gambar yang aku rekomendasiin gitu. Terus kalian bisa langsung aja beli offline, itu menurut aku juga sama aja. Ini kurang lebih udah 8 menit, kalian bisa lihat sendiri ini tuh putih, pucat, dan berjejak. Kalian bisa lihat sendiri adonannya tuh udah ninggalin jejak gitu loh teman-teman. Emang gak lama sih, menurut aku 8 menit itu bikin pegel juga. Tapi kalau adonannya masih ringan kayak gini oke lah, daripada kita ngulanin donat. Aku selalu ngeluh kalau udah ngulanin donat teman-teman, soalnya dia berat banget. Tapi kalau bolu kayak gini, ini tuh ringan banget menurut aku. Kalau udah sampai putih, pucat, dan berjejak kayak gini, kita langsung aja masukin bahan kering yang udah kita siapin tadi. Coklat sama tepung terigunya ini tuh aku saring kayak gini biar nggak bergerindil gitu loh teman-teman. Aku nyari amannya aja, kelihatannya sih nggak bergerindil ya, tuh kelihatannya nggak bergerindil, tapi sebenarnya masih ada gerindilan-gerindilan gitu. Soalnya kalau nanti ada gerindilannya tuh kayak kuenya tuh nggak bisa ini teman-teman, kayak ya kasar juga kan. Bolu itu pasti lembut gitu nggak sih? Kalau kita nggak saring biasanya kayak ada gerindilan-gerindilan yang menurut aku bikin brownies kita tuh kelihatan gagal gitu kan. Ini aku masukin tepungnya satu kali aja ya teman-teman ya. Jadi semua aja aku masukin dulu, setelah itu langsung aja aku aduk. Jadi aku ngaduknya tuh nggak step by step gitu loh. Biasanya kan kalau buat kue kayak gini tepungnya dimasukin 2 kali 3 kali gitu kan. Cuman karena aku nyari simpelnya aja, jadi aku saring jadi satu seperti ini. Setelah itu aku aduk aja. Di sini aku ngaduknya pakai centong, karena apa teman-teman, spatula aku tuh terlalu kecil gitu loh. Jadi ini karena hasilnya banyak banget, jadi aku butuh alat ngaduk tuh yang gede gitu. Jadi menurut aku untuk alat ngaduknya ini tuh nggak harus kayak spatula atau yang apa yang harus profesional gitu kan, ABC semua alat dibeli. Jadi untuk spatulanya ini sih aku nggak terlalu ini ya, bisa pakai sendok apapun menurut aku, yang penting alatnya bisa ngejangkau semuanya masih oke. Ini kita aduk aja. Kalau kalian nggak mau ribet-ribet ngaduk manual seperti ini bisa banget di mixer pakai kecepatan paling kecil. Jangan terlalu lama-lama teman-teman, nanti kalau terlalu lama-lama bolunya tuh kalau setelah dikukus dia bergelombang. Ini karena tepungnya udah mulai tercampur rata, aku langsung aja masukin bahan cair yang udah kita siapin di awal tadi ya. Jadi yang cair ini tuh aku masukinnya step by step pengennya, cuman kayaknya lebih cepetan langsung diaduk gak sih teman-teman? Langsung aja ya, kayak gini aja kalian bisa lihat sendiri. Aku padahal buat bolu atau browniesnya ini tuh kayak sedikit ngawur gak sih? Pokoknya asal aduk cemplung gitu, tapi emang hasilnya bener-bener super cantik banget. Dan ini tuh anti gagal, seriusan aku nggak bohong, ini brownies the best dan anti gagal sih menurut aku. Kalian bisa lihat sendiri, aku tuh masak ini kayak kira-kira gitu, tapi ini tuh hasilnya enak banget. Lanjut, di sini aku udah siapin tin wall atau twin wall. Aku biasanya ngomong ini tuh twin wall ya teman-teman ya, tapi di sini kok tulisannya tin wall ya. Coba dong komen menurut kalian ini tuh tin wall atau twin wall. Dari bungkusnya sih ini tin wall ya. Dan di sini untuk tin wallnya tuh aku pakai ukuran 200 ml. Dan ini seperti biasa aku bakalan timbang aja ya teman-teman ya. Tin wall sama isiannya ini aku timbang rata semuanya tuh 50 gram. Jadi 50 gram itu udah termasuk tin wallnya gitu loh. Aku lupa sih kemarin, kalau nggak salah untuk berat tin wallnya tuh 7 graman gitu. Berarti untuk browniesnya tuh kisaran 43 ya teman-teman ya. Ini kalau udah sesuai yang kita inginkan, kita langsung aja henta-hentain biar udaranya yang di dalam tuh keluar. Setelah dibuat semuanya, kita langsung aja siapin kukusan. Dipastiin lagi kukusannya bener-bener panas atau mendidih. Kalau udah kita langsung aja masukin, karena hasilnya banyak banget. Ini tuh nggak cukup buat ngukus sekali gitu loh teman-teman, jadi aku bakalan kukus berkali-kali.
Ini ngukusnya jangan terlalu lama, jadi aku ngukusnya cuman sekitaran 8 menit aja ya teman-teman ya. Kalian jangan lupa hidupin waktunya di HP kalian biar nggak kelewat gitu. Soalnya kan ini hasilnya banyak gitu ya, jadi kita harus cepet gitu loh teman-teman. Buat teman-teman yang pengen rekomendasi semua produk yang aku pakai seperti timbangan, coklat bubuk, coklat batang, bahkan gelas yang aku pakai ini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Aku bakalan kasih rekomendasinya di sana. Ini karena udah sebagian udah matang, aku bakalan siapin gelasnya ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin 250 gram gelas coklat. Ini sebenarnya nggak cukup ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih gelasnya yang perlu kalian siapin itu sebenarnya tuh 300 gram gitu. Jadi ini tuh seharusnya ditambahin 50 gram lagi kalau kalian nggak mau buat 2 kali adonan. Jadi untuk gelas coklatnya ini aku butuhnya 300 gram ya. Ingat teman-teman, ini tuh kurang gitu loh, paham gak sih? Terus lanjut untuk minyaknya kurang lebih aku pakai 100 ml. Kalau kalian mau dilebihin jadi 150 ml juga boleh, tapi menurut aku ini udah campuran pas gitu loh, jadi nggak perlu ditambahin dan nggak perlu dikurangin lagi. 300 gram coklat, maksud aku 300 ml atau 300 gram gelas coklat sama 100 ml minyak goreng. Terus untuk toppingnya yang aku kasih tuh cukup 2 sendok makan seperti ini aja. Kalian bisa lihat ya, aku ngasihnya cuma 2 sendok makan. Ini bukan pelit ya teman-teman ya, tapi ini udah lebih dari cukup. Kalian bisa lihat sendiri, ini digoyang-goyangin sebentar aja dia udah nutupin semuanya, dan hasilnya benar-benar super glossy banget dan super cantul. Kalian bisa lihat sendiri, ini dia hasilnya. Pengennya aku kasih taburan Oreo teman-teman, ternyata setelah dikasih taburan Oreo dia jelek gitu kan, kurang cantik. Jadi aku biarin polosan seperti ini, menurut aku lebih menarik. Ini kalau kalian nanya bisa dijual harga berapa, ini bisa dijual harga 7 sampai 10 ribu. Ini langsung aja kita cobain ya. Tuh kalian bisa lihat sini, karena nggak bakal nyesel deh ngeluarin ini tuh kayak 7.000 atau 10.000 per kotak buat makan ini, karena ini tuh enak banget. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, seriusan ini tuh beneran semuanya ini tuh aku sendirian yang makan teman-teman, karena emang saking enaknya. Jangan salvok sama sendok Mixway aku, karena aku suka banget sama sendoknya dia. Jadi setiap beli es krimnya tuh selalu aku bawa pulang. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.